Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pasti pernah dengar tentang pedang Zulfikar, pedang yang sangat fenomenal dalam sejarah Islam. Kali ini Zul akan mengangkat sejarah tentang senjata yang pernah digunakan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Bagaimanakah asal-usulnya dan mengapa ujungnya memiliki dua mata? Teman-teman, Zulfikar adalah salah satu pedang kuno dari pemimpin sekaligus khalifah keempat Islam. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad memberikan Zulfikar kepada Ali saat di pertempuran Uhud. Baiklah teman-teman, kita akan mengupas dari segi bahasa dulu. Nama Zulfikar berasal dari kata fiqar yang artinya pembedaan atau pembagian. Jadi Zulfikar dapat diartikan sebagai pembeda antara benar dan salah. Dan di sisi filsuf, dua mata pedang itu berarti syariat dan hakikat. Dan banyak lagi pendapat dari para ulama dan tokoh filsafat dunia. Nabi Muhammad sangat akrab dengan Sayyidina Ali. Beliau mengetahui dengan baik tentang sikap, sifat, dan keahlian Sayyidina Ali di medan perang. Dalam buku Perang dalam Sejarah Islam tahun 2014, karya Siti Atafa menceritakan kejadian Perang Uhud, perang yang dilatar belakangi oleh keinginan kaum Quraisy yang sangat ingin menghilangkan golongan Rasulullah Muhammad di Madinah. Dan Perang Uhud merupakan pembalasan kaum Quraisy atas kekalahan mereka dari pasukan Muslim saat kaum Quraisy kalah Perang Badar tahun 2 Hijriah. Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga pada Hijriah yang terjadi Madinah. Namun, Perang Uhud tak hanya menjadi ajang balas dendam kaum Quraisy di medan perang, tetapi juga kecemburuan mereka terhadap perkembangan dan pertumbuhan Islam di Madinah yang kian pesat. Pedang Zulfikar memiliki seni pahatan yang khas, yaitu kalimat La saif illa dzul faqar, dan hanya pedang Zulfikar saja, tidak ada yang lainnya. Lalu bagaimana kisah malaikat Jibril memberikan pedang Zulfikar ini? Saat peperangan Uhud terjadi, dari pihak kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah dan dari kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal. Dan yang memiliki taktik yang mengalahkan kaum muslimin kala itu adalah Panglima Khalid bin Walid. Saat itu beliau masih belum menganut ajaran Islam. Peperangan terjadi sangat dahsyat. Sayyidina Ali dengan kelihayan bermain pedang membuat kafir Quraisy gemetar, dan saat itu Rasulullah bersama malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini adalah hiburan bagimu." Rasulullah tersenyum. Kemudian Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya ia dariku dan aku darinya." Lalu malaikat Jibril berkata, "Dan aku dari kalian berdua." Dan saat itulah malaikat Jibril memberikan pedang Zulfikar kepada Rasulullah. Kemudian mereka mendengar suara yang berkata, "Tiada pedang seperti Zulfikar dan tiada pemuda seperti Ali." Memang tak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang hal itu. Lalu berapa lama terjadinya Perang Uhud ini? Perang Uhud berlangsung selama lebih kurang 7 hari. Pada awalnya, pasukan muslimin mampu membuat kaum Quraisy hingga tersudut dan mundur. Akan tetapi, kemunduran mereka hanya sebagian dari strategi dari Panglima Khalid bin Walid yang kala itu memimpin pasukan Quraisy. Mereka lalu kembali melakukan serangan dengan mendadak sehingga pasukan muslimin terkepung dari seluruh penjuru. Perang ini menjadi salah satu perang yang dahsyat dan banyak menelan korban di antara kaum muslimin dan Quraisy. Dikutip dalam Tarikh Nabi Muhammad kedua, karya Munawar Khalil, menurut Ibnu Hisham menerangkan bahwa pasukan kaum muslimin yang gugur dalam peperangan ada sekitar 70 orang. Kekalahan kaum muslimin pada Perang Uhud disebabkan karena pada pasukan pemanah yang tidak disiplin dan taat pada perintah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta tidak mendengar perintah dari Abdullah bin Jubair. Lalu berapa lama terjadinya Perang Uhud ini? Perang Uhud berlangsung selama lebih kurang 7 hari. Pada awalnya, pasukan muslimin mampu membuat kaum Quraisy hingga tersudut dan mundur. Akan tetapi, kemunduran mereka hanya sebagian dari strategi dari Panglima Khalid bin Walid yang kala itu memimpin pasukan Quraisy. Mereka lalu kembali melakukan serangan dengan mendadak sehingga pasukan muslimin terkepung dari seluruh penjuru. Rasulullah dan para sahabat yang menerima luka parah pada perang ini masih dapat survive menahan serangan hingga Abu Sufyan dan bala tentaranya angkat kaki dari medan laga.
Bahkan Rasulullah masih melakukan pengejaran dengan pasukan yang sama pada Perang Hamraul Asad. Rasulullah mampu mengkonsolidasikan kembali pasukan yang berada di titik kritis kembali pada posisi optimis, dengan menyongsong pasukan Mekkah di Hamraul Asad dan menunggu mereka selama 3 hari. Namun tidak ada respon dari pihak kaum Quraisy, yang bisa dikatakan pihak Quraisy tidak berani untuk bertempur kembali. Sehingga secara pamor, kaum muslimin semakin mengukuhkan diri sebagai pihak yang menang dalam perang ini. Teman-teman, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Kalau ada kata yang tidak tepat, Zul mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu alam bisyawaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.